Going side by side with Sergio setting camera and a bit of contact, I think, with his teammate there. And sent Giovinazzi spinning. Keadaan sirkuit Formula E Ancol mengenaskan. Tak terurus usai Jakarta E-Prix 2022. Perlu diingat, Indonesia tak hanya mempunyai sirkuit Mandalika, namun banyak sirkuit lain yang kini juga tengah berbenah dan sudah digunakan untuk menggelar banyak balapan. Salah satunya adalah sirkuit Formula E Jakarta. Lantas, bagaimana ya keadaannya saat ini? Sebagai informasi, sirkuit Formula E Jakarta terletak di kawasan Pantai Karnaval Ancol, Jakarta Utara. Sebelum dibangun, beberapa bagian di sirkuit ini merupakan lahan bekas rawa. Lahan ini tadinya menjadi tempat membuang tanah dari galian proyek MRT yang dikerjakan di era Gubernur Jokowi Ahok kala itu. Dari awal pembangunan, sirkuit ini menuai pro kontra mulai dari lokasi pembangunan sirkuit yang kontur tanahnya dianggap tidak layak untuk sirkuit hingga pro kontra masalah penyelenggaraan itu sendiri. Untuk spesifikasinya, sirkuit ini punya panjang lintasan mencapai 2,4 km, total jumlah tikungannya sebanyak 18 tikungan, dan lintasannya sendiri lebarnya 16 meter. Sementara untuk lintasan paling lurus di sirkuit ini mempunyai panjang mencapai 600 meter. 4 bulan lebih pasca gelaran balap Jakarta E-Prix 2022 pada 4 Juli silam, ada yang berubah dari kondisi sirkuit Formula E. Perubahannya adalah penampakan warna tembok pembatas trek sirkuit Formula E Ancol. Dilansir dari tribunjakarta.com, banyak bagian tembok pembatas trek yang kondisi catnya terkelupas. Kondisi cat yang terkelupas tersebut tampak pada bagian sisi timur sirkuit, tepatnya pada pembatas beton yang memanjang di bawah grandstand 2A hingga 2E. Tembok yang seharusnya berwarna biru muda khas Formula E sudah terlihat lusuh, dengan bercak-bercak warna dasar beton. Meski begitu, kondisi tribun penonton masih kokoh terpasang di area sirkuit. Selain pada grandstand 2A sampai 2E, tribun penonton di sebelah Ancol Beach City juga masih tampak terpasang. Hanya saja, setiap tribun penonton ini sudah tak lagi dipasangi atap seperti saat gelaran Formula E beberapa waktu yang lalu. Kondisi aspal sirkuit Formula E Ancol ini juga masih bagus. Terlihat tak ada kerusakan dalam bentuk lubang maupun gelombang. Menanggapi hal tersebut, Vice President of Infrastructure and General Affair Formula E Irawan Sucahyono mengungkapkan penyebab banyaknya cat terkelupas dari pembatas beton ini. Irawan yang juga menjadi desainer sirkuit tersebut menjelaskan, kondisi cat terkelupas ini diakibatkan karena pencopotan iklan-iklan yang terpasang pada pembatas beton pada perhelatan Jakarta E-Prix 4 Juni 2022 silam. Ini sebetulnya cat ini bukan terkelupas, tapi kemarin penuh dengan iklan. Karena iklan sudah dicopot, ini akibatnya, kata Irawan. Menurut Irawan, kedepannya akan diberlangsungkan acara-acara lain di sirkuit Formula E. Iklan-iklan baru akan terpasang kembali di pembatas beton. Di bagian yang terpasang iklan, pengelola sirkuit juga akan memperbaiki cat-cat yang terkelupas. Adapun setelah perhelatan Jakarta E-Prix Juli silam, Irawan mengklaim pihaknya sudah rutin melakukan pemeliharaan di Jakarta International E-Prix Circuit. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Usai gelaran WSBK 2022, saat ini sirkuit Mandalika meneruskan pembangunan. Tak hanya itu, diketahui saat ini sirkuit Mandalika kembali ramai. Sebagai informasi, saat ini di depan tribun VIP Village sirkuit Mandalika tengah dibangun panggung yang megah. Lantas, untuk acara apa ya?
Hari ini panggung diketahui telah megah berdiri di depan tribun VIP Village. Para pekerja sibuk bekerja sejak beberapa hari yang lalu. Namun sayangnya, hingga saat ini belum diketahui dengan jelas acara apa yang akan digelar dan kapan pelaksanaannya. Namun yang pasti, ini adalah event balap lokal yang diselenggarakan MGPA untuk meningkatkan racing line di sirkuit Mandalika. Sementara itu Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memastikan tidak ada perbaikan sirkuit untuk musim balap World Superbike 2023. Jadwal WSBK Mandalika kan Maret 2023. Tidak ada perbaikan lagi, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Dorna Sport telah merilis jadwal balap WSBK tahun depan. Pertamina Mandalika International Street Circuit dipilih sebagai tuan rumah untuk balap seri kedua pada Maret 2023. Setelah seri pembuka di sirkuit Phillip Island, Australia. Di balapan akhir pekan kemarin, sebagian besar pembalap cukup puas dengan kondisi permukaan trek yang halus dan tidak bergelombang. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan balapan WSBK perdana di November 2021 yang lalu. Tapi ada juga pembalap yang mengeluh soal lintasan yang licin serta kotor. Namun kondisi ini tidak begitu dipersoalkan pembalap. Bahkan pembalap WSBK memaklumi sebab lintasan yang digunakan saat balapan akhir pekan kemarin merupakan aspal baru, sehingga daya cengkram terhadap ban belum begitu maksimal. Pembalap bilang itu wajar, umur aspal kan baru 2 minggu. Kalau sudah lama dan setiap hari kendaraan melintas, gripnya bisa semakin bagus, jelas Priyandi Satria. Untuk menambah grip lintasan, MGPA memilih bukan dengan cara memperbaiki sirkuit. Menurutnya, kondisi lintasan yang licin bisa teratasi jika kendaraan roda 2 maupun roda 4 sering melintas di trek sirkuit Mandalika. Terkait dengan hal itu, MGPA sendiri telah menyusun sejumlah kegiatan di sirkuit Pertamina Mandalika setelah balapan WSBK ini. Sirkuit akan tetap digunakan untuk track day. Selain itu, di akhir pekan ini perusahaan otomotif asal Jerman BMW akan menggelar acara di sirkuit Mandalika. Kemudian di akhir tahun ini, ada banyak event yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Dengan padatnya penggunaan sirkuit, grip lintasan diyakini akan semakin baik untuk WSBK 2023. Kondisi lintasan akan semakin bagus karena sering dilewati kendaraan, ujar Priyandi Satria. Lebih lanjut, Dorna Sport maupun FIM tak ingin MGPA melakukan upaya lain untuk mengatasi kondisi lintasan yang licin dan kotor, selain dengan menambah frekuensi kendaraan yang melintas di trek sirkuit Mandalika. Hanya mau sirkuit dilewati motor. Kalau dicuci dan disikat, justru karet bekas ban motor itu bisa hilang, tandas Priyandi. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah.